Bukankah kami juga warga negara yang butuh perlindungan dan hak hidup? Keberadaan pedagang kaki lima seperti emakku adalah bukti nyata bahwa kehadiran mereka disebabkan oleh ketidakhadiran negara untuk memberikan lapangan kerja yang layak. Di tempat ini 7 tahun lalu, emak seakan dianggap penalu yang meresahkan, sehingga harus segera ditebas dari bumi yang dipijaknya. Lapak-lapak itu bagaikan kunang-kunang terhempas angin musiman. Serdadu-serdadu terlihat bengis. Lapak yang menjadi harapan anak-anak menghangatkan tungku juga berharap memakai pakaian baru di saat kenaikan kelas sudah keburu dihabisi. Zaman memang sudah lama merdeka, tapi nasib selalu terancam untuk dimusuhi. Anehnya, musuh itu datang dari bangsaku sendiri. Nasib yang dipertaruhkan di atas piring-piring, tungku-tungku, tampah-tampah, trotoar dan roda-roda waktu yang terus bergulir. Mereka hanya dianggap sampah yang mengotori wajah kota, jalan raya, harga diri, juga tanah-tanah yang mereka bersihkan dari amis penggusuran. Lapak-lapak seperti debu tersapu badai di musim kemarau. Udara begitu angkuh hingga tak satu pun tiang berdiri tegak. Waktu seakan lumpuh, begitu juga hati emak yang sudah terlanjur akad dengan nasib mengawini ibu kota sebagai peraduan membangun mimpi. Masih kuat ingatanku, tempat ini dalam sekejap rata dengan tanah. Hanya sisa serakan kayu, seng dan sisa-sisa dagangan. Tampak juga ceceran sayur lodeh, juga kepala ikan asin yang sudah dipunguti kucing kurak kelaparan. Wajah perempuan paruh baya itu tampak kaku, menatap serakan ongokan. Terdengar pula suara gaduh orang berlarian menyelamatkan dagangannya. Juga di seberang jalan terlihat olehku seorang emak tua renta dengan gemetar memunguti kue-kue basah di atas trotoar. Pemandangan kekacauan itu tak asing di mataku, karena memang aku dibesarkan di atas lapak-lapak waktu. Terlihat wajah emakku sayu setiap kali penertiban. Tampak sekali kuratan kesedihannya.
Namun semangatnya tak pernah luntur meski harus memindah-mindahkan harapan di atas lapak musiman. Mulutnya bergumam lirik, entah apakah yang sedang emak lakukan, berdoa atau meratapi nasib yang sering tak berpihak. Aku masih ragu, apakah negeri ini memang benar-benar sudah merdeka? Atau barangkali kami adalah musuh yang selalu mengancam stabilitas republik? Sehingga sayur lodehku disatroni dan piring-piringku harus diangkut ke mobil aparat. Atap ini di bumi hanguskan. Sayur lodeh yang sudah sedari subuh tadi ku masak dengan penuh perasaan turut menjadi saksi kesakitan. Aku masih belum tahu apakah aku benar-benar musuh yang perlu diberantas. Sedangkan yang ku kenal hanya lombok, bawang merah, garam, merica, juga nangka muda yang setiap saat ku rayu menjadi penikmat lidah. Lantas apa yang mereka khawatirkan tentangku? Apakah sayurku mengandung narkoba sehingga dikhawatirkan merusak mental? Atau sayurku beracun sehingga takut menebarkan virus yang mematikan? Aku semakin tak mengerti ketika piring-piring itu turut menjadi korban atas nasibku. Lantas apa salah lapakku ini? Apakah ia juga dikhawatirkan menjadi markas dan aku dihakimi seperti layaknya teroris yang meresahkan? Kucing itu rupanya lebih merdeka menentukan nasib. Begitu nikmatnya ia menikmati kepala ikan asin yang dibuang manusia. Kucing itu tak pernah mengharap iba, hanya sisa-sisa buangan saja yang dimakannya. Terkadang manusia salah tafsir menganggapnya pencuri lauk di meja, hingga tak jarang ia dihardik, disiram air panas, juga kadang dikebiri. Sepertinya aku dan kucing itu beda peruntungan saja. Ia bisa hidup di mana saja di kolong-kolong waktu, lantas aku harus menumpang ke negeri mana lagi membawa lapakku. Begitu kotornya orang-orang seperti aku ini hingga harus dibersihkan di muka bumi. Barangkali orang seperti aku hanya merusak pemandangan kota, dianggap korupsi jalan raya, juga sumber kekumuhan. Nun jauh di kampung sana, harapan anak-anakku menunggu kiriman untuk biaya makan, sekolah, juga pakaian di saat kenaikan kelas, atau baju baru di saat lebaran. Seandainya mereka tahu, bukan hanya kaum moderat yang berhak menikmati hidup, makan dengan lauk, juga tempat tinggal layak. Kami juga perlu makan dan merayakan hari lebaran. Nasib kita beda batas, lapak kita beda tempat. Emak memunguti rasa yang tercecer.
di kamar 3x4 ini memang tak pantas disebut sebagai hunian layak. Maklum, tempat ini adalah lapak sekaligus tempat tinggal kami. Lapak ini hanya terdiri dari satu pintu tanpa jendela. Secara otomatis, ketika siang hari pintu itu terbuka untuk menikmati udara. Waktu itu, Ramadan tahun kedua, kami tempati lapak di Jalan Sedayu, Jakarta Barat. Pemerintah kota memberlakukan pelarangan berjualan di bawah jam 3 sore saat Ramadan. Entah berapa kali harus kami jelaskan, namun mereka terus menghardik emak dengan beribu pertanyaan. Saat itu, emak sedang meracik sayur lodehnya. Di atas tungku mengepul nasi yang akan diperdagangkan siang menjelang sore nanti. Piring-piring yang sedari tadi kucuci pun sudah berjajar rapi di etalase kayu yang dibuat bapak dari kampung. Di ibu kota ini, hanya aku yang menemani emak membuka lapak, mengadu peruntungan. Si kembar Lena dan Leni adikku sekolah di kampung dengan Simbah. Bapak hanya buruh kuli bangunan yang sering sakit-sakitan. Dulu, semasa bapak masih kuat, kami bernaung bersama di atap ini. Tubuhnya yang legam terus menyusuri jalan di atas roda becaknya membawa nasib. 1 tahun terakhir asma bapak sering kambuh dan tenaganya terkuras habis. Itu sebabnya emak berharap bapak istirahat di kampung saja. Sebagai anak sulung, aku tak ingin menutup mata dengan kemiskinan keluargaku. Meski saat itu usiaku baru menginjak 12 tahun. Siang itu, aku tak kuasa menahan tangis. Emak gemetar dan tampak ketakutan. Penertiban pedagang kaki lima selalu digalakan setiap saat. Berkali-kali emak harus pindah tempat karena dianggap mengganggu ketertiban. Tapi inilah hidup. Meski beradu nasib, emak harus tetap berjuang. Ini adalah ibu kota, kota yang tak pernah tidur. Pedagang kaki lima seperti benalu yang menumpang hidup di atas trotoar dan tanah-tanah lapang keramaian. Mungkin ini sebabnya kami dianggap sampah dan pengganggu, sehingga harus diusir demi keindahan kota. Bukankah kami juga warga negara yang butuh perlindungan dan hak hidup? Keberadaan pedagang kaki lima seperti emakku adalah bukti nyata bahwa kehadiran mereka disebabkan oleh ketidakhadiran negara untuk memberikan lapangan kerja yang layak. Pedagang kecil dengan modal yang sangat kecil sehingga tidak sanggup mengakses pasar-pasar yang mewajibkan pedagang kaki lima untuk membayar biaya sewa tempat.
dengan alasan mengganggu ketertiban. Oleh serdadu-serdadu itu manusia gerobak ditangkapi, pemulung ditangkapi, pengemis ditangkapi, gelandangan ditangkapi, tak terkecuali dengan kami pedagang kaki lima juga ditangkapi. Lah, ketertiban siapa yang merasa terganggu itu? Ketertiban orang kaya yang terganggu. Lah, apa negara ini hanya milik orang-orang kaya saja? Kalau negara ini tidak mau ada kami orang-orang miskin yang dengan serius disejahterakan, maka dengan sendirinya populasi kami akan hilang. Iya kan? Kesejahteraan bagi kami sejauh ini hanya slogan, sedangkan kemiskinan terus beranak pinak seperti benalu di ranting pohon liar di seluruh pelosok negeri. Atau memang kemiskinan adalah aset negara yang dipertontonkan di layar-layar kaca, dihakimi seperti sandiwara panggung, menjadi bahan candaan, dan membiarkan buruh-buruh wanita gemulai berhijrah mencari keberuntungan di negeri antah berantah di luar sana. Sawah-sawah kami mengering, harga padi tak sebanding dengan biaya pupuk. Sayur dan buah kami tak laku karena harus bersaing dengan barang impor. Dan tenaga kami dihargai sangat murah karena tak berijazah. Semua masih membekas di hatiku. Aku tak pernah menyesali menjadi anak pedagang kaki lima. Semua manusia juga tak bercita-cita menjadi orang miskin dan hidup terancam penggusuran. 2 bulan lalu, kesehatan Bapak semakin memburuk dan akhirnya kami harus ikhlas melepas kepergiannya. Mak juga terlihat sudah sangat ringkih. Mungkin saatnya kami harus mengemas diri dari kota ini. Tak banyak harapku mencoba peruntungan nasib di tanah kelahiranku, Wonosari. Setiap kali berkunjung ke kota ini, hatiku seperti medan magnet saja. Ingin berlama-lama memandangi tempat itu. Semua sudah berubah. Sungai-sungai seakan sudah raib. Trotoar-trotoar nasib itu kini disulap menjadi taman kota yang indah. Indah sekali. Non jauh di sana, nasib manusia-manusia tergerus air mata. Manusia gerobak raib disembunyikan di balik gedung megah. Gelandangan dieramkan dalam sangkar kebijakan. Dan wajah kota ini terlihat sangat manis, tanpa noda. Menakjubkan sekali. Senyumku getir menyaksikan semuanya. Semenjak kembali ke kampung halaman, ku akhiri
masa lajangku. Seorang lelaki berprofesi sebagai pedagang pakaian telah menuntutku. Mulai saat itulah hidupku berubah warna. Ku beranikan membuka diri membawa lapak nasib di pasar Wonosari. Setiap menjelang Ramadan, aku dan Mas Joko suamiku tak pernah absen mengunjungi kota ini, memungut dagangan di Tanah Abang. Aku bersyukur Bapakku kini berdiri kokoh, mendendangkan cita-cita, buah hati, juga masa tua emak. Lapak karya Mia Ismet dalam buku Jejak.